tidurnya Bu? Siapa dulu tidurnya Bu? Anak ditidurkan terus, suami ditidurkan, betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Pontianak atau yang mewakili beserta para pengurus dan unsur pelaksana serta ibu-ibu yang solehah yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat hidayah serta inayahnya kita bisa berkumpul di sini dalam rangka silaturahmi dan perkuat peran serta perempuan dalam pembangunan di masa pandemi COVID-19. Kalau dikatakan saya diminta menceramahi ibu-ibu kayaknya jeruk makan jeruk ya Bu ya? Tidak akan mungkin karena yang di depan saya ini adalah bunda-bunda yang luar biasa. Saya belum apa-apanya. Jadi saya di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya, kita sharing saja, setuju? Kita sharing saja. Mudah-mudahan dengan ini ada inovasi-inovasi baru yang kita buat berkaitan dengan masa pandemi, masa di mana kita sepertinya agak sedikit terkendala, tapi rahmatnya luar biasa. Bukan menjaga jarak, tetapi membuat kita menjadi sehat. Bukan menghindarkan orang lain, tetapi menjadi kita menjadi cerdas bagaimana bergaul dengan yang lain. Betul tidak Bu? Betul. Selama ini kita diberikan Allah kesempatan kebebasan yang luar biasa. Akhirnya ada hal-hal yang kita lupakan, ada hal-hal yang kita abaikan. Dengan adanya ini dikatakan musibah, membuat kita dewasa dan membuat kita cerdas. Mari kita lihat sedikit bagaimana Allah menjadikan seorang wanita itu adalah makhluk yang luar biasa. Bu? Ya, alhamdulillah. Boleh kita lanjut dulu? Siapakah kita ini? Ya, kita adalah kita. Kita adalah kita, bukan kita ada orang lain. Kita adalah orang yang bisa melaksanakan apapun. Kenapa? Karena kita adalah khalifah di muka bumi. Pemimpin di muka bumi itu tidak akan pernah terabaikan, tapi selalu memberikan satu kebaikan. Wal itu umat seberapa ilal khair wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhau 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Subhanallah. Hendaklah ada segolongan umat di antara kita mengajak kepada kebaikan. Jadi saya pertama-tama mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalan. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan kita kembali menjadi fitrah.
menjadi ibu-ibu yang luar biasa, kebanggaan dari seluruh umat manusia. Ya. Allah memberikan kita satu gambaran bahwa di dalam kesulitan pasti adanya kemudahan. Setuju nggak Bu? Kita banyak di rumah atau tidak Bu? Insya Allah banyak di jalan Bu ya kalau saya. Orang panggilan ya Bu, memang begitu, banyak di jalan. Artinya ada satu tujuan yang memang dikatakan di dalam Islam bahwa wanita itu tidurnya tidak nyenyak. Iya tak Bu? Nyenyak tak Bu? Nyenyak tak? Nyenyak. Kita lihat yang pertama, nyenyak tak ya? Kalau nggak nyenyak berarti kita karena dibahasnya adalah tadinya kopi. Kalau kopi itu enak sekali Bu ya, tapi tambah D jadi kopi. Kalau kopi biasanya adanya di waktu kapan? Pagi doang? Apalagi Bu? Nah, tiada waktu tanpa kopi. Kalau kami tambahkan Bu, ngopi. Nah, kita hari ini mari barengan ngopi, ngobrol pembelajaran Islam, pendalaman Islam. Kita coba ngobrol dikit ya. Ngopi, ngobrol pendalaman Islam. Kalau diberikan bahasa ibu-ibu udah lebih hatam semuanya dah tentang Islam. Buktinya saja pada saat Bunda kita Bu Sardia membacakan ayat Al-Quran, Masya Allah. Salam buat Bapak Bu ya. Luar biasa, merinding, merindukan Islam. Dengan apa? Semoga kita bersatu dalam lingkungan di dunia bersama, satu surga di akhiratnya. Amin ya Rabbal Alamin. Semua makalah, semua berita menyatakan seluruh dunia dilanda kesedihan. Tutup mulut alias kena lakban. Nutup mulut bukan berarti kita tertutup pembicaraan. Tidak. Hanya saja kita menahan diri untuk sesaat. Dengan apa? Menjaganya. Semua dunia menyatakan bahwa COVID ini tidak akan bisa hilang secara total. Ya, karena seperti itu apa yang kita lakukan sebagai umat manusia? Bukan wanita dulu. Sebagai umat manusia, pastinya tidak akan pernah menyerah. Bagaimana supaya kita tidak menyerah? Kita tahu untuk apa kita berada di sini, untuk apa kita diciptakan. Allah menciptakan kita dan seluruh umatnya, terutama manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Halo, hai, halo, hai, agak cepat sedikit. Halo, hai, nah, iya. Kecuali ibadah kepadaku, kata Allah.
wanita jihadnya di mana saja. Semua yang dilakukan oleh wanita karakteristiknya adalah ibadah. Kita cek benar tidak? Kalau kita tidur di rumah, kalau kita sudah menjadi istri, kita tidur dulu apa yang lain dulu tidurnya dulu? Siapa dulu tidurnya dulu? Anak ditidurkan terus, suami ditidurkan, betul? Lalu tidur kapan? Nah, ibadah apa tidak? Ibadah apa tidak? Kalau mukanya masam pasti tidak ibadah. Oh, tidak. Kira-kira ini ibadahnya bu? Tak ada. Ngapa? Unsur keterpaksaan. Bu, saya itu masih sumur jagung tapi tak berani mengajarkan. Hanya ceritakan sedikit. Oh ya? Artinya kita pada saat perempuan ini rehat, dia sudah berpikir sejauh mana, berapa jam, berapa lama dia akan rehat. Kalau bapak-bapak dulu pulang kerja, apa yang terjadi? Langsung dulu, langsung lepas baju, mandi, ambil handuk, masuk kamar mandi, habis mandi ambil koran, duduk minum kopi. Iya. Alhamdulillah. Siapa yang bahagia? Kita, subhanallah. Kita lah. Suka tak kita melihat suami kita kepala ke atas kaki kepala ke bawah kaki ke atas? Tak suka kita. Biarlah kita tak kering-kering tangannya cuci piring, cuci mangkok, cuci gelas. Karena apa itu? Karena siapa suruh laki? Siapa suruh jadi mak? Kan? Tapi kita suka bu, suka kita. Anak minta ini si A, si B minta telur asin, si C minta telur mata sapi, si D minta ayam goreng. Capek dah gitu? Nggak pernah capek. Itu udah berperan apa belum kita bu? Peran di mana kita bu? Masya Allah, rasanya tidak ada wanita tidak berperan untuk membangun bangsa. Kenapa? Anissa imanul bila wanita tiang negara yang paling banyak di tiangnya adalah di rumah tangga. Nah, kita lihat nih wanita terbuka ya. Siapakah wanita itu? Satu, saya bu, betul nggak? Kita diciptakan oleh Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu. Individu, wah, kita. Wa ahlikum, dan keluargamu. Berarti kita sudah diri sendiri atau nambah? Nambah. Udah plus. Berarti ada suami, ada anak, ada keluarga besar, ada ibu, ada bapak. Wa ahlikum naru, dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, yang pertama kita adalah istri yang menjadi partner, menjadi motivator, menjadi penasehat suami.
satu. Seorang istri yang menjadi partner. Tidak ada suami yang hebat kalau suami istrinya tidak hebat. Kira-kira bisa jalan nggak lagi kita tanpa ada pendampingnya, Bu? Jalan nggak dulu? Wah, tepuk tangan untuk kita semua, Bu. Nah, yang belum tepuk tangan berarti belum menghargai dirinya bahwa suaminya itu hebat karena dia. Diulang lagi lah tepuk tangan. Ayo kita tepuk tangan lagi, Bu. Alhamdulillah Allah ciptakan kita yang pertama adalah kita mampu menjadi partner suami. Yang kedua kita bisa menjadi motivator bagi suami dan bagi keluarga kita. Suami bisa maju ke depan, tapi kalau istrinya tidak mendukung suaminya, innalillahi, suaminya tidak akan maju ke depan. Betul tidak, Bu? Ada salah satu cerita bahwa ada seorang suami yang menyatakan dia bisa sukses itu karena dirinya sendiri tanpa karena istrinya. Pernah dengar, Bu? Di dalam satu buku pernah dengar? Suatu hari istrinya tidak terima dia mempunyai 3 orang anak yang mana jadwal suaminya padat merayap. Jadi kata salah satu jamaahnya, Pak Ustadz Kiai, bagaimana Ustadz bisa sukses? Karena siapa? Saya sukses karena diri saya sendiri. Sombong ini, sombong sekali. Maka suatu hari istrinya meminta suaminya menjaga 1 anaknya, yang 1 anaknya juga diminta oleh istrinya untuk dijaga oleh suaminya. Pada saat dekat-dekat jadwal suaminya harus isi kegiatan, suaminya bingung. Istrinya tinggalkan 3 anaknya, istrinya pergi. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Kapal pecah. Jangankan mau ngomong assalamualaikum, yang semua lari-lari di sana sini. Terbayang tidak, Bu? Terbayang kita punya anak tangga, apalagi ibu-ibu di sini yang luar biasa, suaminya kerja, ibu tuh kerja, anak-anak sekolah, anak-anak kerja, masya Allah, tapi rumahnya luar biasa ademnya. Karena apa? Yang menciptakan adalah istri. Tapi ada lagi satu cerita di zaman sahabat Rasulullah, suaminya pulang perang, anaknya meninggal, nggak diceritain anaknya meninggal dulu. Pernah dengar, Bu? Tapi dia sambut suaminya diberi kenyang-kenyang makanan. Suami itu ada 2 makanan ya, Bu ya. Makanan rohani dan makanan jasmani. Kalau itu sudah kenyang, apa yang terjadi, Bu? Senyum selalu. Kita pun jadi adem. Maka diberi ketenangan oleh istrinya. Setelah suaminya tenang, barulah ada komunikasi berikutnya. Maka kecerdasan suami menjadi luar biasa. Ini partner dengan motivator. Suami pulang ke rumah lelah, istrinya bisa membangkitkan kembali, meningkatkan kinerjanya kembali. Suami sudah lemah, sudah down, istrinya memberikan motivasi. Peran pertama kita adalah sebagai seorang individu. Yang kedua sebagai seorang istri. Apalagi yang menjadi peran? Wanita menjadi pendidik. Institut keluarga. Anak kita bisa berbahasa yang baik dari siapa? Dari ibunya. Anak kita salah berbahasa dari siapa? Dari dalam rumahnya. Jangan salahkan anak kita jika di dalam rumah kita bahasa kita luar biasa. Bahasa kasih
kasih sayang akan keluar dengan anak yang berbahasa kasih sayang. Tetapi bahasa yang sangat menyenangkan, bahasa yang sangat merugikan adalah perbuatan dari dalam rumahnya. Faktor eksternal itu sudah beberapa tahun kemudian, tapi di awal tetap anak kita mulai berbahasa yang di bawah dari bahasa umumnya. Institut keluarga, anak kita adalah pola asuh kita. Saya yakin bunda-bunda semua yang berada di sini pendidikannya luar biasa mendidik anak-anaknya. Maka sudah jadi ABC. Saya masih kecil, Bu. Anak saya masih menampak-nampak. Dalam arti anak saya masih kelas 3 SD yang terkecil. Nggak tahu yang terkecil atau yang baru kecil. Wallahualam. Kalau Allah masih ngasih, alhamdulillah. Kalau dikatakan muda, insya Allah masih tua, sudah berusia. Kalau dikatakan tua, insya Allah awet muda. Makanya di situ di foto saya tadi, ibu-ibu jangan heran kenapa panggilannya Bucan, supaya saya selalu cantik. Siapa lagi muji kita, Bu? Sama kita. Siapa lagi muji kita kalau kita tidak? Artinya itu salah satu motivasi. Pendidikan yang pertama bagi anak-anak kita kalimatnya apa? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Anak yang baru lahir itu seperti kertas putih. Maka ada kalimat lanjutannya apa? Mau dijadiin apa? Sungguh kesiangan. Itu akibat siapa? Akibat kita. Juhur kerepotan. Itu akibat siapa? Akibat institut keluarga tidak terlaksana dengan maksimal. Jangan pernah mengejar dunia kalau hanya semata-mata dunia. Tetapi sebaliknya juga jangan pernah meninggalkan dunia karena kita masih hidup di dunia. Tapi jadikan dunia bahtera menuju akhiratnya. Itu namanya institut keluarga. Saya tidak berani panjang-panjang di sini, Bu, karena ibu-ibu sudah punya anak cucu. Saya belum juga menjadi calon nenek, belum calon, tapi masih baru. Nah, berikutnya wanita sebagai ibu pendidik dan institut keluarga ini menjadikan wanita itu dewasa. Menjadikan wanita itu dewasa. Wanita berperan penting dalam masyarakat. Seperti apa peran penting kita dalam masyarakat? Contoh yang paling digemari ibu-ibu sekarang ini apa, Bu? Yang paling digemari ibu-ibu di RT, di RW, di institusi, di instansi, pokoknya mana-mana pasti ada itu. Arisan, ya kan? Itu kira-kira positif atau negatif? Iya. Di antara orang-orang terpelajar yang kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, salah ya. Betul apa salah ya? Hai orang-orang yang beriman, untuk apa? Untuk kita bermusyawarah, bermufakat. Adanya di mana, Bu? Di arisan. Salah satu jalan terkecil untuk musyawarah mufakat ada di arisan. Itu yang positif. Kalau yang gosok kesana kemari itu yang negatifnya. Tapi di sini nggak ada, karena mukanya cerah-cerah ya, Bu ya.
Mukanya cerah-cerah, sinarnya udah sinar Allah, maka tak ada lagi yang gosok sana sini. Nah, salah satu yang paling terkecil dan termudah itu adalah arisan. Dari tingkat dari tingkat RT, RW, dan sampailah ke tempat yang paling tinggi. Itu hanya atas namanya saja. Tapi sebenarnya inginnya menghadirkan perpanjangan usia, memurahkan rezeki kita. Oke. Terus, bagaimana peran yang mewujudkan keluarga yang sakinah, bahagia dalam menciptakan keluarga yang penuh kasih sayang? Tentulah berkomunikasi tetap terjalin. Bu, pada masa Ramadan, apakah masih ada yang namanya sumbangan untuk tahun apa, Bu? Subhanallah. Apa perbedaan Covid dengan tidak Covid, Bu, kalau kita dalam melaksanakan santunan? Ada perbedaan nggak, Bu? Sepertinya tidak ada perbedaan, namun pelaksanaan tetap ada perbedaan. Dulu gampang kita kumpul-kumpul, sekarang kita tinggal ambil telepon, tinggal sebar di grup. Tapi itu tidak menjadikan kita putus untuk memberikan, berbagi, mencari, dan mengikat silaturahmi. Bersaudara itu penting. Saya sangat bersyukur juga, Bu, adanya Covid ini. Tapi sebenarnya aktivitas saya tidak juga terhambat. Masih bisa terbang. Masih bisa kegiatan. Dulunya kalau kita mau ketemu dengan orang yang di atas sulitnya minta ampun, Bu, ya. Sekarang gampang. Tinggal buka laptop, apa yang terjadi? Semuanya bisa kita sehelukan. Ya kan, Bu? Untungnya itu kalimatnya Allah berikan kita kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Pertama kita dalam madrasatul ula, pendidikan awal anak kita. Anak kita yang diberikan Allah kepada kita, kalimat yang paling besar adalah mau kita bawa kemana? Lagu siapa, Bu? Mau dibawa kemana? Nah, yang tahu berarti yang masuk ke karaoke. Tapi tidak apa-apa, Bu, karaoke itu adalah sesuatu yang menyenangkan jika dijadikan di dalam rumah saja. Kalau keluar negatifnya pasti ada. Kenapa? Karena tidak semua orang cerdas menanggapi kalau mau pergi ke karaoke. Artinya mau dijadikan apa anak kita? Itu dipikirkan oleh siapa, Bu? Dipikirkan yang paling besar adalah seorang ibu. Sudah mulai men-setting. Pada saat pembuahan, pada saat mau memulai mendapatkan anak, dia sudah mulai. Kalau perempuan ini namanya, kalau laki-laki ini namanya, kalau sudah besar mau jadi apa, itu dikomunikasikan di awal. Sehingga pada saat anaknya besar, baru tersampaikan. Setelah tersampaikan ada penolakan, orang tua yang cerdas tidak akan menghalang. Atau sebaliknya, anak yang sudah diajarkan kebaikan, dia tidak akan menentang. Nah, itu namanya pendidikan di awal. Anak dapatnya dari awal. Maka kata Rasulullah, jika anak usia 10 tahun belum bisa sholat, boleh diapain, Bu? Pukul pakai kayu, Bu? Pukul pakai rotan? Nah, kita sekarang kena ham, Bu. Kena ham. Pukul dengan apa? Pukul dengan kasih sayang.
pakai ciuman. Nolak gak anaknya?